Kenapa CFO sangat powerful ya? Karena dia nguasain informasi financials. Nah, itu step 1. Nah, step 2, dia itu harus menerjemahkan visi yang diharapkan oleh CEO. Nah, visi itu diterjemahkan lewat strategi kan. Nah, strategi itu forward looking, karena nggak ada strategi backward looking. Itu kan pasti sekarang terus ke depannya seperti apa? 5 years from now, 10 years from now, 3 years from now. Nah, itu udah ada apa yang kita mau achieve. Yang kita mau achieve, kita harus menentukan strateginya seperti apa. Terus dia menentukan lagi KPI-nya. Terus menjagain lagi supaya itu terjadi. Jadi jagain direction on the right track. Nah, itu peranan CFO dalam konteks hal ini sangat penting. Gitu. Hai pemirsa SWA, sudah lama kita nggak bersua. Happy banget kita bisa berjumpa di podcast dari Redaksi SWA. Senior ini akan membahas berbagai kisah inspiratif dari dunia bisnis, semisal finance, kepemimpinan, human resource, dan aspek-aspek lainnya. Oh ya, saya Fikri Rahman, redaktur eksekutif SWA.id yang menjadi host di episode kali ini. SWA.id itu bagian dari SWA Media Group, dan kali ini kita akan membahas tentang sajian utama dari majalah SWA yang membahas bagaimana sih CFO membangun ketangguhan finansial perusahaan di tengah ketidakpastian bisnis. Kenapa kita bahas ini? Ya seperti kita tahu banyak gonjang-ganjing di domestik, bukan gonjang-ganjing ya, dinamika lah, dan gonjang-ganjing di geopolitik yang akhirnya membuat para mengambil perusahaan untuk melakukan berbagai adaptasi dan modifikasi dari segi aspek keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas peran CFO, karena peran CFO nggak hanya membahas tentang dia keuangan, tapi juga perannya lebih luas. Nah, kali ini kita akan membahas hal ini yang telah dikupas oleh majalah SWA. Ini Indonesia Based CFO 2025, bisa kita lihat. Nah, majalah ini bisa didapatkan di kanal-kanal digital seperti Gramedia atau e-commerce. Kita kembali ke tentang pembahasan kali ini ya. Ada kisah inspiratif yang bisa kita dengar dari Based CFO 2025, yaitu Bapak Anwar Harsono. Beliau adalah Chief Financial Officer Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Apa kabar, Pak Anwar? Siap. Baik. Kita sudah supaya nggak selek ya. Pak Anwar sehat ya? Sehat dong. Happy Blue ya? Iya. Happy Blue nih kita. Kita nyebutnya Indonesia Exim Bank ya, Pak Anwar? Iya. Oke. Bisa Exim Bank. Sebelum kita lanjut ya, kita memujuk atau merayu pemirsa SWA untuk like, comment, subscribe, dan share. Kita mulai aja nih Pak. Apa sih Pak Indonesia Exim Bank? Jangan-jangan teman-teman belum ada yang tahu nih pemirsa SWA gitu loh. Tipis-tipis Pak spill dong. Betul. Terima kasih sebenarnya ya Pak Vicky atas sama-sama kesempatannya dan juga majalah SWA yang sudah banyak memberikan kesempatan nih kepada kita semua untuk mengenalkan juga nih apa itu Indonesia Exim Bank gitu kan ya, kepada para pemirsa inilah podcast ini gitu ya. Nah, Indonesia Exim Bank itu sebenarnya satu institusi atau lembaga ya, lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang sangat-sangat spesial peranannya di Indonesia, karena peranan yang paling penting itu bagaimana membantu pertumbuhan ekonomi di suatu negara, ya di suatu negara via ekspor. Nah, kalau di rumus economic growth itu kan salah satunya ada selain consumption, nah itu ada yang paling penting di situ ada X minus M. Nah itu ada ekspor kurangi import. Nah, jadi semakin tinggi ekspornya suatu negara, berarti itu semakin maju juga perekonomiannya. Dan Exim Bank ini bukan hanya di Indonesia sih satu gitu ya. Nah, tapi di rata-rata semua negara itu ada. Kita ada China Exim Bank, ada US Exim Bank, ada Thailand Exim Bank dan lain sebagainya. Nah, itu rata-rata peranannya noble purpose. Nah, itu makanya saya juga di sini tuh noble purpose-nya itu yang nggak tahan. Nah, jadi benar-benar ada social development impact untuk membantu ekspor suatu negara. Nah, di Indonesia Exim Bank sendiri kita customer base-nya itu spread-nya sangat
diversified gitu ya. Dari yang mulai UKM mungkin di sini kalau Bapak Ibu bisa melihat ini adalah produk-produk dari para debitur kita yang kita bantu untuk bisa mengekspor produk-produknya hingga ke mancanegara. Dari yang bulu mata yang diproduksi oleh wanita, nih ada sekelompok wanita di desa tertentu memproduksi bulu mata hingga bisa diekspor ke suatu negara, hingga recycle base yang bisa jadi bahan-bahan yang sifatnya itu kalau bisa dilihat di sana itu seperti artistik, hingga komoditi lainnya. Nah, itu di sini Exim Bank nggak hanya memberikan pembiayaan aja nih, jadi kita sebenarnya agak komprehensif. Line bisnis kita ada pembiayaan. Nah kalau pembiayaan pasti banyak ya, mungkin nggak Exim Bank aja tapi ada perbankan dan lainnya gitu ya. Kita ada penjaminan, ada asuransi, dan ada jasa konsultasi. Nah jasa konsultasi inilah yang saat ini tuh sampai punya lebih dari 2.200 desa devisa yang menghasilkan berbagai macam produk dan komoditi untuk diekspor. Nah itu dibina semua oleh LPI. Nah jadi kalau teman-teman semua punya produk yang sudah bagus, atau mungkin bahkan produknya masih belum terlalu bagus, minta dibina untuk menjadi eksportir, nah kami siap bantu itu. Wah, itu noble purpose-nya. Noble purpose-nya. Dan bisa diceki-ceki di website-nya Indonesia Exim Bank ya. Iya. Gampang ya, sama Instagram-nya. Iya, makanya. Untuk yang mau jadi calon eksportir. Nah, banyak juga ada beberapa yang misalnya dulu pernah kerja di LPI gitu, atau pernah di Exim Bank, salah satu mungkin beberapa staff saya. Akhirnya dia resign, terus jadi eksportir. Jadi pengusaha. Jadi setiap bulan misalnya kirim satu kontainer yang misalnya itu yang coconut produk kayak gitu. Nah itu bagus tuh kayak gitu. Noble purpose. Jadi kita nggak purely commercial. Jadi kalau perbankan mungkin commercial. Nah, kita itu ada noble purpose-nya, ada developmental impact. Jadi setiap suatu hal yang kita lakukan tuh apa developmental impact? Berapa tenaga kerja yang terserap? Nah, seperti itu. Nah itu yang membuat saya bekerja di Indonesia Exim Bank itu jadi agak berbeda dengan yang lain-lain. Saya ini backgroundnya agak berbeda-beda nih, dari regional bank, international bank, banker, sampai ke sekarang adalah yang government banks kayak gini. Wave-nya beda ya Pak ya? Wave-nya beda, karena ada noble purpose-nya itu. Nah, speaking about noble purpose, tapi ada risikonya juga kan, sebagai CFO harus melakukan hal yang seperti mitigasi. Kita bahas nih ya, Pak Anwar ya. Siap. Nah, kan kalau tadi bicara debitur, aku langsung ingat bahwa dia penyaluran biasanya pembiayaan gitu ya. Nah, CFO kan nggak hanya sekedar itu ya Pak ya. Kalau survei McKinsey CFO perannya begini bertambah. Surveinya Deloitte Global, tugasnya CFO juga makin luas. Nah, CFO di Exim Bank, Indonesia Exim Bank itu apa sih perannya Pak Anwar? Gitu. Terus gimana bisa menghasilkan nilai-nilai yang strategis kepada stakeholder gitu? Betul. Nah jadi sekarang mungkin peran CFO mungkin nggak hanya di Indonesia Exim Bank ya, mungkin di berbagai institusi atau organisasi itu sudah mulai berubah. Kalau zaman dulu mungkin orang dengar CFO itu bikin reporting, jagain budget supaya kalau cost cutting kayak gitu kan. Governance memang dari dulu gitu ya. Tapi sekarang sudah sangat berubah lagi peranannya. Jadi nggak lagi ngomongin masa lalu, tapi bagaimana kita bisa mengambil opportunity masa depan dan lebih sustain. Nah itu makanya di tulisan saya nih, kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua baca di majalah SWA ini sekalian ini SWA itu, CFO bagi saya itu Chief of Future Orchestrator. Nah, jadi future-nya sekarang, kalau dulu masa lalunya, sekarang ke depannya, bagaimana ke depan itu lebih penting. Kalau yang lalu itu ya udah terjadi gitu kan. Tapi yang ke depan nih bagaimana kita bisa mengambil suatu opportunity gitu. Jadi perannya bertambah, dan kalau bahasa anak jaksanya jadi Chief of Future Orchestrator ya. Pak Anwar perannya di Indonesia Exim Bank. Nah itu kan nggak semudah membelikan telapak tangan. Betul. Karena gonjang-ganjing di global bikin pusing kepala BRI juga kan Pak. Gitu. Nih, gimana nih peran CFO
menurut Pak Anwar dalam membangun ketangguhan finansial di Indonesia Exim Bank atau secara umum ya? Jadi CFO yang saat ini itu kan memang basic awalnya memang harus menguasai lah industri keuangan. Tapi kita tahu bahwa industri keuangan dan terkait dengan hal keuangan itu banyak sekali tadi faktor-faktor yang tadi disebutin kan, gonjang-ganjing lah, terus setiap tahun ada aja gitu kan. Kalau tahun lalu mungkin apalagi terkait ekspor nih, ekspor itu kan faktornya itu nggak cuma dalam negeri gitu, luar negeri pun ada dampak kena juga. Contoh tahun lalu ada tarif yang baru masuk. Nah, gimana nih ekspor kita kena tarif jadi terganggu. Setahun ini ada lagi geopolitik di Middle East. Nah, jadi suatu perubahan itu udah jadi something yang kita bilang new normals gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi itu dan menyiapkan lebih awal. Nah, jadi kalau misalnya krisis atau hal-hal yang tidak kita inginkan, itu sebenarnya kalau bagi CFO suatu hal yang harusnya bisa diantisipasi. Nah, tugas CFO salah satunya adalah bagaimana dia bisa melihat simptom-simptom gitu ya, simptom. Karena nggak ada krisis yang tahu-tahu kejadian. Simptomnya itu pasti udah kelihatan dari jauh-jauh hari. Nah, cuma kadang-kadang kita cuekin atau mungkin kita nggak kurang resilience untuk memberikan pendapat. Nah, itu tugasnya salah satunya connecting the dot itu. Tadi melanjutkan tentang simptom atau gejala ya. Artinya tugas CFO Pak Anwar ini bisa mengkreasikan early warning system, Pak. Betul. Untuk agar risiko atau mitigasi risikonya tidak berkembang menjadi krisis ya. Betul. Bisa ceritain nggak Pak pengalaman Pak Anwar gitu loh? Iya. Tipis-tipis gitu Pak tentang hal ini. Nah, EWD itu udah bagian dari kayak BEU ya, business as usual. Jadi memang kita harus punya early warning detection system atau mekanisme yang bisa mendeteksi simptom-simptom tadi itu. Nah, kadang-kadang simptom-simptom tadi itu mungkin contoh aja nih yang paling simpel. Kalau kita lihat misalnya angka outstanding pembiayaan meningkat. Kalau orang nggak ngelihat, tapi kalau meningkatnya cuma di akhir bulan doang, nah berarti kan suatu hal yang nggak bagus gitu. Kayak gitu. Jadi apakah profit meningkat selalu bagus? Belum tentu juga. Nah, kita harus lihat dulu asalnya dari mana, dan dampak impact-nya. Nah, simptom-simptom kecil kalau misalnya ada PDO atau telat bayar, nah itu berarti ada something yang mesti kita highlight. Atau biaya yang meningkat terlalu tinggi. Nah, tugas kita memang sometimes memberikan informasi yang tidak menyenangkan semua orang. Jadi rata-rata jadi peran jadi CFO itu unpopular decision yang mesti harus diambil gitu. Unpopular decision tapi biar tidak ambil. Iya. Akhirnya dibuat unpopular gitu Pak ya. Betul. Nah, kayak misalnya salah satunya mungkin yang paling normal di dunia CFO, potong budget. Nah, efisiensi gitu. Nah, kan sebenarnya kan bagaimana kita buat CFO itu kan bisa menyeimbangkan antara kebutuhan finansial dengan investment masa depan gitu kan ya. Nah, jadi bukan lagi cost cutting tapi smart spending. Nah, harus dibedakan. Kalau cost cutting kasnya di-cut tapi temporary. Nah, kalau smart spending itu misalnya bagaimana kita mengeluarkan uang yang sama dapatin hasil yang berbeda lebih tinggi, atau mendapatkan hasil yang sama tapi pengeluarannya bisa lebih kecil. Nah, jadi bukan lagi no tapi how gitu. Di how ya Pak. Caranya Pak ya. How. Nah, how-nya itu butuh keberanian juga dan mencilin sana sini gitu. Nah, itu yang connecting the dot tadi itu. Nah, connecting the dot itu kan banyak dot-dot yang harus disinergikan Pak ya, supaya prosesnya flawless Pak ya, gitu ya. Iya. Nah, itu kan tadi bertautan dengan cutting cost dan efisiensi. Tapi kan Indonesia Exim Bank juga punya investasi jangka panjang. Horizonnya pendek sampai panjang Pak ya. Betul. Gimana nih Pak Anwar cara-cara seperti itu Pak supaya alokasi modal dari yang direncanakan itu bisa merespons strategi bisnis yang uncertainty Pak ya. Uncertainty. Tidak pasti ya. Uncertainty adalah kepastian kalau orang Pak ya. Gitu. Betul. Gimana bisa cerita nggak Pak? Betul. Sebelum kita nih, saya pengen bilang ke pemirsa SWA bahwa Pak Anwar ini adalah salah satu peraih penghargaan Indonesia Best CFO 2005 dari majalah SWA dengan skor very good Pak ya. Berhasil memulihkan
kerugian menjadi laba Pak ya. Betul. NPL turun, menciut. Walaupun ekonomi lagi begini Pak ya gitu ya. Gimana ceritanya Pak? Ya, memang. Nah, kalau itu juga salah satu peran CFO itu untuk mendrive transformasi. Oke. Nah, kalau yang kondisinya ekstrim itu perlu dilakukan transformasi. Nah, transformasi itu pasti tidak menyenangkan semua orang karena zona nyaman terusik, gitu kan. Nah, dia butuh keberanian untuk itu. Makanya dia instead of say no, dia harus jadi partner. Jadi partner. Nah, partnernya siapa? Nah, partnernya itu pasti business unit. Business unit itu jadi partner terdekat sama ini. CEO partner terdekat juga. Ada yang bilang CFO itu adalah co-pilot gitu. Jadi kalau dulu saya waktu di awal-awal dulu bilang CFO itu co-pilot. Jadi kalau kan nggak bisa kalau nggak ada memberikan guidance, memberikan arahan. Kenapa CFO sangat powerful ya? Karena dia nguasain informasi financials. Nah, itu step 1. Nah, step 2, dia itu harus menerjemahkan visi yang diharapkan oleh CEO. Nah, visi itu diterjemahkan lewat strategi kan. Nah, strategi itu forward looking, karena ada strategi backward looking. Itu kan pasti sekarang terus ke depannya seperti apa? 5 years from now, 10 years from now, 3 years from now. Nah, itu udah ada apa yang kita mau achieve. Kita mau achieve, kita harus menentukan strateginya seperti apa. Terus dia menentukan lagi KPI-nya. Terus jagain lagi supaya itu terjadi. Jadi jagain direction on the right track. Nah, itu peranan CFO dalam konteks hal ini sangat penting. Yang tadi Pak ya, supaya menemukan kursi modal untuk memacu pertumbuhan bisnis di era uncertainty. Ya. Nah, jadi kalau uncertainty itu pasti gini. Justru kita kalau ngomong udah kejadian itu sebenarnya ya itu testing. Justru pada saat sebelum kejadian dia harus bisa memprediksi. Makanya future orchestra store itu before something happen. Jadi orang yang menguasai informasi atau pandangan suatu masa depan itu pasti sudah akan terjadi, bisa dijagain dengan baik gitu. Nah, jadi justru menjaga sebelum itu terjadi itu yang ngeremnya. Tapi kalau pada saat worst scenario itu sudah teridentifikasi dan terjaga, tapi pada saat best scenario opportunity apa yang bisa terjadi, yang bisa kita ambil sehingga kita nggak ketinggalan kereta gitu. Nah, itu agility-nya di situ tuh. Lincah Pak ya? Antara ngerem sama ngegas. Kalau direm terus gak jalan, kalau digas terus ketabrak. Itu banyak aspek-aspek lainnya Pak ya. Kalau tadi pemirsa SWA kan dengar kalau Pak Anwar ini adalah sang Chief of Financial Orchestrator ya Pak ya. Nah, ada banyak variabel yang Pak yang harus diorkestrasi oleh Pak Anwar ya Pak ya. Ya, kita kalau ngobrol nggak hanya ketidakpastian, ada juga teknologi, akal imitasi atau AI. Tapi sebelum kita ngobrol itu Pak, kita break dulu. Siapa tahu kita lagi hunger atau haus. Kita break dulu Pak ya. Ya. Oke, pemirsa, kita break dulu. Yang mau ngemil atau mau apa ya silakan ya. Nanti kita akan kembali lagi. Tapi sebelum kita break, jangan lupa ya like, subscribe, and comment. Oke, sampai jumpa. Kita akan kembali lagi. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook.
Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Baik pemirsa SWA, kembali lagi di podcast dari Redaksi SWA. Tadi kita sempat break, kita sempat ngobrol tentang orkestrasi Pak ya. Ya. Karena teknologi dan sebagainya, CFO kan perannya luas lagi kan Pak. Betul. Nah, dengar-dengar nih dari tembok-tembok Pak ya, bahwa ini nggak hanya CFO juga, tapi memang handle teknologi. Nah, itu kan berkaitan Pak dengan AI ya Pak. AI. Dan data driven dan sebagainya Pak. Bisa diceritakan Pak pengalaman orkestrasi hal tersebut terkait dengan data analitik, AI dan sistem forecasting modern untuk membantu ya Bapak sebagai CFO dan Indonesia Exim Bank. Jadi memang teknologi itu bergerak sangat cepat gitu ya. Jadi salah satunya kan mungkin AI gitu ya. Walaupun mungkin di Indonesia Exim Bank sendiri kita juga baru saja melakukan pembaruan teknologi besar-besaran mengenai core banking dan juga mulai memanfaatkan teknologi itu. Nah, sebagai pembantu kita. Nah, jadi yang membantu kita justru AI teknologi itu mempercepat kita dalam mengambil keputusan. Nah, jadi jangan yang kita diperbudak oleh si teknologi tersebut, tapi kita justru harus bisa memanfaatkan gitu. Nah, banyak kan misalnya dari mulai yang simple dari ChatGPT, dari yang lain-lain. Nah, itu bisa membantu kami mengambil keputusan dengan baik. Nah, tapi yang menjalankan bukan AI. Bukan. Yang menjalankan itu bukan angka. Nah, yang menjalankan itu orang. Nah, jadi kalau saya bilang sih, number doesn't run the company, but people do. And teknologi itu make it faster and simpler. Nah, tugas CFO itu bagaimana meng-connecting the dot between those three. Gitu. Nah, jadi gimana teknologi, orang, dan angka itu semua jadi lebih dari satu kesatuan. Nah, jadi dengan adanya AI sekarang, teknologi kita bisa melihat berbagai macam possibility apa yang terjadi di masa depan. Dengan skenario ini menjadi seperti apa? Biasa kita paling nggak minimal 3 kan. Ada base skenario, worst, sama best. Nah, we have to be ready dari semua kondisi itu. Nah, tapi judgment itu tetap di CFO. Jangan tergantikan itu. Iya. Terus dampaknya apa untuk internal atau para eksportir binaan Indonesia Exim Bank terkait hal tersebut Pak, dengan mengorkestrasi AI, data driven dan forecasting itu? Misalnya apa Pak gitu? Nah, jadi itu juga tentu saja bukan hanya dari sisi kita pengambilan keputusan, tapi juga membantu mempermudah kita memperoleh bisnis dan membantu klien-klien kita juga gitu ya. Nah, kita ini ke depannya akan lebih banyak teknologi base seperti kayak tadi jasa konsultasi. Jasa konsultasi itu kita nanti akan launch lah, itu apa namanya, bagaimana kita bisa melakukan pembinaan itu semua via teknologi. Nggak kayak dulu kan kita datang ke desa-desa itu mesti harus datang ke sana secara fisik. Nah, sekarang kan udah nggak perlu gitu kan ya. Terus kemudian bagaimana membantu business matching. Nah, business matching itu kan data besar tuh. Jadi si A, si B atau Bapak punya produk ini, terus kita harus bantu yang butuh barang tersebut siapa aja di luar negeri. Nah, kita punya database-nya di luar negeri, buyernya siapa. Nah, ini kita cocokin, match. Nah, kayak gitu-gitu. Itu peran kami juga. Nah, itu dibantu teknologi. Gimana itu lagi? Iya. Diorkestrasi juga oleh sang CFO ya Pak ya? Iya. Nah, kita membantu kan misalnya bisnis kebutuhannya apa, IT kebutuhannya apa, terus kemudian perlu nggak kita invest? Kalau misalnya invest ini adalah menghasilkan future return yang promising, ya kita selalu support gitu. Dan itu pasti bertautan dengan seluruh unit usaha dan bisnis di Indonesia Exim Bank ya? Iya, betul. Makanya itu is art of the communication skill gitu kan ya. Jadi yang kalau kita ngomong strategi semua orang bisa gitu kan. Tapi kalau ngomong execution, nah itu yang sulit gitu. Nah, kok execution itu butuh
persistence gitu. Iya. Karena nggak semua orang itu menerima suatu ide in the first place. Kita harus pandai lah meyakinkan, memberikan data yang lebih akurat, membuktikan bahwa satu project ini akan memberikan value masa depan yang lebih baik. Ada yang mesti harus dikorbankan dikit, tapi kedepannya mungkin ini akan will get some more returns. Nah itu semua based on data dan teknologi. Jadi decision itu disupport oleh data. Nah, nggak cuma sekedar ngomong-ngomong gitu. Nah itu harus, itu bisa diterima oleh para ini. Dan terbukti, gitu ya. dan terbukti juga gitu ya. Jadi misalnya di Indonesia Simpeng sendiri, dengan kita melakukan transformasi di bidang teknologi, human capital, proses bisnis itu, mungkin kalau dulu dikenal Indonesia Simpeng itu belum terlalu mulai dikenal. Sekarang udah mulai banyak didengar nih. Oleh siapa misalnya Pak? Oleh para calon eksporter itu. Jadi sudah mulai didengar, terus kemudian kita bisnis juga sudah mulai meningkat, terus para kreditor kami juga sudah mulai sangat percaya kepada Indonesia Simpeng. Nah, jadi peranannya sudah semakin terlihat lah. Cuma sekarang tinggal menaikkan itu lagi seperti apa. Ya Pak Amnar, bicara tentang future kan, CFO juga punya sih, ada proyeksi masa depan gitu Pak ya, dalam 5 tahun sampai 10 tahun mendatang. Gimana Pak proyeksi Bapak tentang peran CFO dan tugasnya untuk menjaga kinerja fundamental perusahaan itu lebih tangguh terhadap guncangan global atau uncertainty, ketidakpastian itu Pak? Ya, ketidakpastian itu menjadi suatu kepastian kan. Bisa dibilang jadi. Karena ada terus Pak ya? Ada terus gitu kan. Jadi justru karena ketidakpastian itu menjadi suatu hal yang pasti terjadi gitu. Nah, jadi kedepannya CFO itu akan menjadi lebih agile. Jadi lebih agile itu dia benar-benar bisa moving direction-nya itu harus lincah gitu. Kalau terlalu rigid nggak bisa, harus lincah. Nah, kemudian teknologi berkembang sangat pesat. Nah, jadi teknologi berkembang sangat pesat. Kemudian data itu menjadi decision driven. Nah, itu akan semakin menjadi tools untuk bagi CFO untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, selain itu risk positioning atau risk intelligence-nya itu juga menjadi semakin tinggi gitu. Nah, karena tadi bilang ketidakpastian semakin tinggi, maka yang disebut resilience itu atau ketangguhan itu justru testingnya dibangun sebelum krisis. Dan kemudian pada saat good time dia sudah bisa ada yang terdepan. Jadi udah pasti akan jadi yang namanya berbagai macam skenario ke depan itu seperti apa itu sudah tergambarkan dengan baik. Nah, agile begitu. Yang ini nggak jalan, gimana how to get the same directions tapi dengan cara yang berbeda. Nah, jadi makanya angka-angka yang selama ini itu menjadi bagian masa lalu. Jadi justru sekarang kedepannya lebih forward looking, forecast, outlook, terus kemudian bagaimana kondisi sekarang itu bisa mendapatkan bisnis di masa depan. Nah itu tapi tetap dibarengi dengan risk mitigation yang baik gitu ya. Jadi peranannya sudah berubah lagi, bukan sebagai penjaga gawang nih sekarang, tapi penjaga direction masa depan. Kalau menjaga gawang itu udah stepnya masih ya. Nah, tapi gimana kita bisa survive di masa depan? Nanti kalau sekarang kan lihat nih justru kan mungkin kita sekarang tahu bisnis apa saja sih yang mulai sunset next 5 years, bisnis apa aja yang mulai booming next 5 years, 10 years. Terus investasi apa yang mesti harus kita siapkan pada saat itu terjadi. Nah, gitu-gitu tuh jadi bahan diskusi gitu. Dan kita harus menjadi semacam tadi tuh co-pilot, business partner kepada seluruh stakeholder di sini. Jadi ya mengorkestrasi masa depan nih. Iya Pak, bicara tentang masa depan Pak, harus kita pengen ngobrol lagi tentang masa depan aku gitu Pak ya. Tapi nggak boleh katanya. Karena kalau waktu Pak, kalau mainnya waktu lewat, aku akan menjadi Cinderella Lali. Jadi berubah jadi Yupi Kabu. Makanya itu Pak, sebelum itu terjadi
Pemirsa Swa, mohon maaf harus kita akhiri diskusi ini padahal ada dialektika dan diskusi yang harus kita bahas Pak ya. Sebenarnya Tadi masih banyak Masih hal banyak yang tuh, menarik. Ngomongin masa depan itu nggak pernah cepat gitu sebenarnya ya. Iya. Dan selalu menjadi perdebatan yang menarik. Iya. Karena we don't know for sure what will be happen in Iya. the futures gitu kan. Tapi itu menambah nutrisi Pak untuk kita Nah, terus. begitu. Apa outlook atau proyeksi gitu Pak. Sehingga itu bisa menjadi acuan itu Pak. Jadi acuan, jadi kita menjadi semangat nih misalnya. Oh, ke depan bis ini akan growth. Jadi kita harus mulai siapin dari sekarang gitu. Gitu. Nah, aku udah semangat Pak. Tapi waktunya ini. Waktunya Harus jadi sindirenilin ya. Bagaimana pemirsa Swa? Mohon maaf kita harus akhirkan diskusi ini mungkin nanti next time kita janjian ngobrol lagi ya. topik-topik lagi yang karena lebih kita udah tos nge-slack Pak. Bisa ngobrol lagi nanti kita topik lainnya nanti kalau mau komen silakan topik apa yang diinginkan dari sang chief of future orchestrator gitu kan. Nanti kita akan bahas lagi. Baiklah pemirsa Swa, terima kasih sudah stay di podcast dari Dakswa. Tapi sebelum kita tutup, kita beri kesempatan ke Pak Anwar untuk melakukan closing statement Pak. Oh. Gitu. Silakan Pak. Ya, closing statement-nya mungkin nggak terlalu banyak ya. Iya. Jadi mungkin bukan cuma buat CFO lah, buat semua pendengar lah ya. Jadi masa lalu itu kan udah histori. Iya. Jadi we cannot do much about it. Jadi buat kita tuh yang penting bagaimana kita bisa memprediksi masa depan dengan lebih baik dengan menggunakan semua teknologi dan kemampuan yang ada, dan kita menyiapkan berbagai macam possibility sehingga pada saat terjadi krisis kita sudah siap, dan pada saat terjadi opportunity kondisi membaik kita sudah terdepan. Nah, itu sebenarnya berlaku untuk banyak hal gitu. Nah, dan tak lupa juga gitu ya, bagi Indonesia Exim Bank, nah ini juga mempunyai peranan penting buat perekonomian Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dibantu menjadi eksportir, nah kami siap nih. Nah, mungkin kita akhiri sebagai Exim Banker nih. Nah, ini adalah salam ekspor, mendukung ekspor ke 5 benua. Salam ekspor. Salam ekspor dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan ingria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survei untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia.
Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Stern Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.